Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah. Wa ma arsalna, dan kami tidak mengutus, wa ma arsalna min rasulin, dari seorang rasul, illa kecuali liyuta'a untuk ditaati, ya, hukum dan perintahnya, biiznillah, dengan izin perintah Allah, dengan perintah Allah. Walau annahum, sekiranya mereka itu, idzolamu, ketika mereka menzolimi anfusahum, diri mereka sendiri, artinya dengan berhukum selain hukum Rasul, itu artinya menzolimi diri mereka sendiri. Ja'uka, mereka datang kepada engkau Muhammad, fastaghfarullaha, lalu mereka memohon ampunan kepada Allah, wastaghfarolahumur rasul, wastaghfarolahum ar-rasulu, ya, dan mendoakan ampunan untuk mereka juga Rasul mendoakan ampunan untuk mereka. La wajadullah, pasti mereka mendapati Allah tawwaban rahiman, sebagai maha penerima tobat dan maha penyayang. Fala warabbika, maka demi Tuhanmu, la yu'minuna, mereka tidak beriman, hatta, sehingga yuhakimuka, mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim, fima syajara bainahum, terhadap apa yang di antara mereka berselisih, syajara bainahum, summa la yajidu, kemudian mereka tidak mendapati fi anfusihim harajan, di dalam diri mereka, hati mereka, harajan, keberatan, mimma qadaita, terhadap apa yang kau putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka menerima putusan itu taslima, dengan penerimaan sepenuhnya. Jadi menurut Abdullah bin Zubair, ayat ini diturunkan berkenaan dengan perselisihan yang terjadi antara Zubair bin Awam dan seorang sahabat Ansor, ya, atas masalah pengairan kebun di Harnah. Ya. Jadi atas hal itu Rasulullah bersabda, wahai Zubair, sirami dulu kebunmu, kemudian alirkan ke tetanggamu. Sahabat Ansor itu tidak menerima putusan Rasul dan berkata, wahai Rasul, apakah karena ia itu anak bibimu sehingga kau memutuskan seperti itu? Ya, mendengar hal itu, wajah Rasul berubah dan bersabda, wahai Zubair, sirami kebunmu hingga batas-batas sekeliling pohon kurmamu penuh. Nah, setelah itu alirkan ke tetanggamu. Hadis Bukhari, Muslim. Ya. Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Ya, dalam ayat-ayat ini Allah memerintahkan kepada orang beriman dengan firman-Nya, kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Ya, maksudnya orang-orang beriman itu mentaati Rasul disebabkan mereka mentaati Allah. Karena Allah Ta'ala telah memerintahkan, ya, kepada mereka agar taat kepada Rasulnya. Ya, jadi Rasul itu manusia biasa yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan risalah-risalahnya. Itu namanya Rasul. Oleh sebab itu, orang-orang yang beriman itu tidak boleh mentaati seseorang kecuali Allah Ta'ala memerintahkan mereka untuk taat kepada orang tersebut. Ya. Ini perintah Allah. Liyuta'a. Ya, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a. Kami tidak mengutus seorang rasul melainkan liyuta'a, untuk ditaati. Biidnillah, dengan izin Allah, perintah Allah. Ya. Dan apabila manusia itu mereka menganiaya diri mereka sendiri, artinya apa? Mensekutukan Allah, berbuat dosa, kesal, lalu datang kepada Rasul, memohon ampun kepada Allah, memohon kepada Rasul agar Rasul memohonkan ampun dirinya, ya, kepada Allah. Maka Allah akan menerima taubatnya, menyayangi setiap hambanya yang mau bertobat. Karena sesungguhnya Allah itu menerima taubat
dan Maha Penyayang. Ya, jadi seorang itu pada hakikatnya tidak beriman sehingga dia berhakim atau menyerahkan keputusan segala perkara yang mereka hadapi, yang diperselisihkan itu kepada Rasul. Ya, dan mereka tidak merasa berat dalam hati dan menerima secara ikhlas terhadap keputusan yang diputuskan oleh Rasul. Mereka pun mematuhi secara lahir batin dan melaksanakan dengan sepenuh hati. Ya, jadi Rasul bersabda, demi Allah jiwaku, yang jiwaku ada di tangannya. Ya, tidaklah salah seorang dari kalian beriman sehingga hawa nafsunya mengikuti ajaran yang aku bawa. Ya, ajaran yang aku bawa. Wa yusallimu taslima. Dan mereka itu menerima putusan itu dengan penerimaan yang sepenuhnya, taslim. Walau anna katabna alaihim, dan kalaupun kami mewajibkan alaihim atas mereka yang ingin tobat, aniqtulu anfusakum, bahwa kalian bunuhlah diri kalian sendiri, awikhruju, atau kalian keluarlah min diarikum, dari rumah-rumah atau dari kampung kalian. Ma fa'aluhu, maka mereka tidak akan melakukannya illa qalilun minhum, kecuali sedikit dari mereka. Walau annahum fa'alu, dan sekiranya mereka, annahum, ya, kalian munafik, sungguh kalian annahum fa'alu, mereka melaksanakan, ya, kalian annahum itu orang yang munafik. Mereka maksudnya fa'alu, mereka melaksanakan ma yu'aduna, apa yang dinasihatkan pada mereka, atau mentaati Rasul bihi dengannya, lakana khairan lahum, tentu ya menjadi lebih baik dari mereka, wa asyadda tasbitan, dan lebih kuat keteguhan imannya, tasbitan. Wa idzan la'atainahum, ya, dan jika demikian la'atainahum, tentu kami berikan kepada mereka min ladunna, dari sisi kami, ladunna, ajran azima, pahala yang besar, yaitu surga. Ya, dengan demikian pasti kami berikan pada mereka pahala yang besar di sisi kami. Min ladunna, mil ladunna. Wala hadainahum, dan kami pasti akan tunjukkan mereka, ya, hidayah. Kami tunjukkan pada mereka, hadainahum siratan mustaqima, siratan mustaqima, jalan yang lurus, yang tegak lurus, mustaqim. Wa man yuti'illaha war rasula, wa man yuti', ya, dan siapa yang mentaati Allah, yuti'illah war rasula, dan Rasul itu Muhammad, faulaika, maka mereka itu ma'alladina an'ama Allah, bersama orang-orang yang Allah beri nikmat alaihim, atas mereka, minan nabiyyin, dari para nabi, wasiddiqin, dan orang-orang yang jujur, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang soleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan sebaik-baik mereka teman adalah mereka itu, wa hasuna ulaika, dan sebaik-baik mereka itu sebagai rafiqa, sebagai teman. Dzalikal fadlu minallah, itu adalah karunia, keistimewaan, fadl minallah, dari Allah, wa kafa billahi alima, dan cukup Allah alima, yang maha mengetahui apabila di akhirat nanti. Alima, maha mengetahui. Ya. Jadi Sudi mengatakan, sesungguhnya bahwa saat awal ayat itu turun, ya, dan sesungguhnya jika kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah dari kampungmu, nah, maka mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil saja. Kemudian Sabit bin Qais, seorang Yahudi, terlibat dalam perdebatan. Orang Yahudi itu berkata, demi Allah, jika Allah memerintahkan, ya, agar kami bunuh diri, niscaya kami akan melakukannya. Maka turun lanjutan ayat, ya, yang selanjutnya.
maka pasti kami tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus, jalan hidayah. Walahadainahum siratan mustaqimah. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul yaitu Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberi nikmat dari Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, orang soleh. Mereka itu adalah teman yang sebaik-baiknya. Ya, demikian itu adalah karunia dari Allah. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Jadi menurut Masruq, riwayat ini diturunkan berkenaan dengan para sahabat yang suatu ketika berkata kepada Rasul, "Wahai Rasulullah, kami tidak mau berpisah denganmu. Sesungguhnya jika engkau mendahului kami, engkau pasti akan mendapatkan tempat yang lebih tinggi bersama para nabi yang lain, sehingga kami tidak akan dapat melihatmu." Akhirnya turun ayat, barang siapa mentaati Allah dan Rasul, mentaati Allah dan Rasul, maka mereka itu akan bersama dengan para orang yang diberi nikmat, yaitu para nabi. Yang diberi nikmat itu siapa? Yaitu para nabi, minan nabiin wasiddiqin, orang-orang yang jujur, orang-orang yang pecinta kebenaran, wasyuhada, dan orang yang mati syahid, wassolihin, dan orang soleh, wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itu teman yang sebaik-baiknya. Jadi ayat ini menjelaskan tentang ujian Allah kepada manusia. Sesungguhnya apabila Allah itu menguji manusia dengan memerintahkan mereka, ujian, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampungmu, niscaya mereka tidak akan melakukan kecuali sebagian kecil dari mereka. Hal ini membuktikan apa? Bahwasanya sedikit sekali manusia yang beriman kepada Allah. Karena apabila mereka diperintahkan agar melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, pasti mereka menentangnya, tidak mau mematuhinya. Kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka melihat bahwasanya dengan mematuhi Allah, mereka akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Sesungguhnya andai kata mereka itu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi segala yang dilarang, yang diajarkan Allah kepada manusia melalui kitabnya serta Rasul, maka hal itu akan lebih baik bagi mereka. Karena apa? Mereka akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan bukti-bukti yang diberikan Allah kepadanya akan lebih menguatkan keimanan mereka. Akan tetapi karena manusia itu banyak mengikuti hawa nafsunya, maka perintah-perintah Allah yang mereka selalu ingkari. Padahal Allah telah berjanji kepada mereka, apabila mereka mau melaksanakan petunjuk yang diberikan Allah kepada mereka, maka pasti Allah akan memberikan kepada mereka pahala yang besar di sisi Allah, di sisinya, menjadikan mereka bahagia dunia akhirat. Kemudian Allah berjanji bahwa bagi orang yang melaksanakan pelajaran yang diberikan Allah kepada mereka, niscaya mereka akan ditunjuki Allah jalan yang lurus, yaitu jalan yang diridhoinya. Barang siapa yang diberikan Allah petunjuk, maka tidak ada satupun yang dapat menyesatkannya. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka Allah itu akan menempatkan di surga. Mereka akan bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah disebabkan ketaatan yang mereka lakukan, yaitu siapa? Mereka akan ditempatkan di tempat yang terhormat bersama para nabi, para siddiqin. Siddiqin itu orang yang benar dalam imannya. Siddiqin, orang-orang yang mati syahid, orang yang mati di jalan Allah, dan orang-orang yang soleh, yang beriman, dan senantiasa mengerjakan amal soleh. Mereka itu adalah teman yang sebaik-baiknya, yaitu telah mendapatkan penghormatan dari Allah akibat dari perbuatan yang mereka lakukan di dunia. Jadi yang demikian itu adalah karunia dari Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya bagi orang-orang yang menjalankan petunjuk-petunjuk Allah, mengerjakan apa yang diperintahkan, menjauhi yang dilarangnya. Dan Allah Maha mengetahui
kepada siapa karunia itu akan diberikan. Karena sungguhnya Allah itu zat yang maha mengetahui. Ya. Dalam hadis Imam Malik, Sa'id Al-Khudri, ya, Rasul bersabda, sesungguhnya penghuni surga itu akan saling melihat penghuni kamar yang ada di atasnya. Ya, sebagaimana kalian melihat bintang bersinar terang yang berterbarat di ufuk timur dan barat. Mereka berbeda-beda derajat di antara mereka. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, adalah kedudukan para nabi yang tidak dapat dicapai oleh selain mereka. Beliau menjawab bersabda, betul, akan tetapi kedudukan itu dapat dicapai oleh yang lain. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, mereka yang dapat mencapainya adalah orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan para Rasul. Ya, dalam hadis Abi Hatim juga Rasul bersabda, sesungguhnya di antara umatku ada orang-orang yang keimanan di dalam hatinya itu lebih mantap daripada gunung yang kokoh. Ya. Sesungguhnya di antara umatku ada orang-orang yang keimanan dalam hatinya itu lebih mantap dan lebih mantap ya dari gunung yang kokoh. Itu sabda Nabi. Ya. Dalam hadis Ad-Darimi juga Rasulullah bersabda, barang siapa yang datangi kematian di mana ia sedang menuntut ilmu untuk menghidupkan Islam, maka antara ia dan para nabi di surga adalah 1 derajat tingkatannya. Ya, 1 derajat tingkatannya. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Jadi yang demikian itu adalah karunia dari Allah, cukuplah Allah yang maha mengetahui. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, khudhu hidrakum, kalian ambillah kehati-hatian kalian, waspada hidrakum fangfiru, dan kalian keluarlah kalian untuk jihad subatin awing firu jami'an. Subatin secara berkelompok, awing firu atau majulah kalian berjihad jami'an secara serentak seluruhnya. Wa inna minkum, dan sungguh di antara kalian laman layubatti'anna, sangat berat, sungguh kalian di antara kalian sangat berat ya, untuk berjihad. Ada orang yang sangat berat untuk berjihad. Fa in asabatkum musibatun, lalu jika kalian menimpa musibah kematian atau kekalahan, qala, dia berkata, qad an'amallah, sungguh Allah telah memberikan nikmat alayya kepadaku, iz lam akun ma'ahum, karena aku tidak menjadi bersama mereka, syahidan, menyaksikan, syahidan, hadir perang. Ya. Di antara kamu ada orang yang sangat enggan ke medan perang, lalu jika kamu ditimpa musibah, dia berkata, sungguh Allah telah memberikan nikmat kepadaku karena aku tidak ikut berperang bersama mereka. Nah, walain asobakum fadlun, dan jika menimpa kalian mujahidin itu karunia kemenangan minallah dari Allah, la yaqulanna, nah, maka pasti mereka mengatakan penyesalan, ka'alam takun, seakan-akan tidak ada, takun bainakum di antara kalian, wa bainahu di antara mereka, mawaddatun, kasih sayang, ya, persahabatan. Ya laitani, seandainya aku kuntu ma'ahum, aku berada bersama mereka, fa'afuza, pasti aku menang, fauzan azima, dengan kemenangan yang besar. Ya, dan sungguh jika kamu mendapat karunia atau kemenangan dari Allah, tentu dia mengatakan seakan-akan, ya, seakan-akan belum pernah ada hubungan kasih sayang antara kamu dengan dia. Ya, sekiranya aku bersama mereka, tentu aku akan memperoleh kemenangan yang agung pula. Fauzan azima. Falyuqatil fi sabilillah, maka hendaklah berperang di jalan Allah, fi sabilillah, alladzina yashrunal hayatad dunya. Alladzina itu orang-orang yang yashruna, mereka menjual al hayatad dunya, kehidupan dunia, bil akhirah, dengan kehidupan akhirat. Wa may yuqatil fi sabilillah, dan siapa yang berperang di jalan Allah, fayuqtal, lalu dia terbunuh, au yaglib, atau dia menang, fasawfa nu'tihi ajran adima, maka kelak kami akan nu'tihi, berikan padanya, ajran adima, pahala yang sangat besar, yaitu surga.
Jadi menurut Mujahid, ayat ini diturunkan berkaitan dengan kaum munafik yang terbiasa enggan maju perang meskipun mereka diperintah Rasulullah. Jadi mereka selalu berkelit dengan berbagai dalil. Ya, jika kaum muslimin kalah, mereka merasa bangga, berkata, sungguh Allah telah memberikan nikmat kepada kami sehingga kami tidak tertimpa musibah. Nah, itu munafik ya, orang-orang munafik. Jadi dalam ayat-ayat ini Allah Ta'ala memerintahkan pada orang beriman agar mereka saling bantu-membantu untuk mencegah kemungkaran. Maka mereka itu harus secara diri sendiri atau kelompok ataupun bersama-sama untuk memerangi kemungkaran. Yang pertama harus dilakukan bagi orang beriman itu apabila mereka ingin mencegah kemungkaran, mereka mengajak kepada yang ma'ruf, ya, kebaikan, memberikan pemahaman tentang ruginya manusia apabila mereka melaksanakan kemungkaran, baik di dunia ya, maupun di akhirat. Apabila hal itu telah dilaksanakan oleh orang beriman, maka apabila kemungkaran tetap terjadi, maka orang beriman haruslah mencegahnya dengan tangan mereka, akan tetapi tidak dengan kekerasan ya yang mengakibatkan mereka atau mendolimi manusia. Ya, maksudnya menggunakan kekuasaan yang ada pada umarok pemimpin ya, yang beriman kepada Allah untuk mempersempit ruang gerak yang mengakibatkan kemungkaran itu terjadi. Jadi ruang geraknya dipersempit sehingga tidak melebar, tidak tersebar kemungkaran. Kemudian apabila orang beriman tidak mampu mencegah kemungkaran dengan tangannya, dengan kekuasaannya, ya, maka mereka harus mencegah kemungkaran dengan lisannya. Maksudnya apa? Memberikan nasihat orang yang melakukan kemungkaran agar mereka insaf, sadar, tidak lagi melakukan kemungkaran. Ya, apabila itu pun juga tidak mampu, maka doakanlah orang yang mungkar agar Allah memberi mereka hidayah sehingga mereka menyadari kesalahan yang dilakukan, meninggalkan kemungkaran. Tetapi itu selemah-lemah iman. Ya. Dalam hadis Muslim, Rasulullah bersabda, barang siapa melihat suatu kemungkaran, hendaknya yang merubah dengan tangannya. Apabila tidak mampu, hendaknya merubah ucapannya, lisannya. Apabila tidak mampu, hendaknya dengan hatinya, doanya. Itu keimanan paling lemah. Ya, Rasulullah juga bersabda, tidaklah seharusnya orang menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar kecuali memiliki 3 sifat. Yakni lemah lembut dalam menyuruh dan melarang ataupun mencegah, mengerti apa yang harus dilarang, dan adil terhadap apa yang harus dilarang. Itu hadis diriwayatkan Ad-Dailami. Ya, kemudian Allah juga memberitahukan kepada Rasul dan orang-orang beriman agar mereka itu berhati-hati terhadap orang munafik. Yaitu apabila mereka itu diajak untuk menyuruh manusia berbuat yang ma'ruf, ya, mencegah dari perbuatan yang mungkar, di antara mereka itu ada yang sangat lambat untuk mengikuti perintah itu. Berat. Ya, mereka lebih suka tidak ikut bersama orang yang beriman untuk mengajak mereka kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, memilih untuk tetap tinggal di rumah. Ya, dan apabila orang beriman itu ditimpa musibah disebabkan karena mereka menyuruh manusia untuk mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mereka itu berkata, sungguh Allah telah menganugerahkan nikmat kepada kami karena kami tidak ikut melaksanakan atau menyuruh yang ma'ruf dan mencegah dari mungkar bersama orang beriman. Tetapi apabila mereka itu orang beriman itu memperoleh karunia karena dari Allah dengan keberhasilan dengan menyuruh mereka pada yang ma'ruf mencegah yang mungkar, maka mereka seolah-olah itu belum pernah mengenal orang beriman karena merasa kecewa dan malu untuk bersama orang beriman, akan tetapi dalam hati mereka itu berkata, ya, kiranya saya itu akan ada bersama mereka, ya, tentu saya mendapatkan kemenangan yang besar pula. Ya, oleh karena itu, hendaknya orang yang mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia, ya, membuktikan keimanan mereka dengan cara berjihad di jalan Allah. Ini suatu bukti keimanan mereka kepada Allah. Ya. Jadi Allah berjanji kepada orang beriman, barang siapa yang berperang di jalan Allah, lalu gugur atau memperoleh kemenangan, ya,
gugur atau memperoleh kemenangan. Maka kelak di hari akhir Allah akan memberikan kepada mereka pahala yang besar dengan surga yang penuh kenikmatan. Mereka akan kekal selama-lamanya. Wa may yuqatil fi sabilillah, dan siapa yang berperang di jalan Allah fayuqtal, dia terbunuh, au yaglib, atau dia menang, fasawfa nu'tihi, maka kelak kami akan berikan pada mereka ajran azima. Ajran azima, yaitu pahala yang besar, yaitu surga. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhil qaryati adh-dhalimi ahluha. Wa ma lakum la tuqatilun, wa ma lakum, dan mengapa kalian la tuqatilun, tidak mau kalian berperang, tuqatilun fi sabilillah, di jalan Allah, wal mustad'afina, dan orang-orang yang lemah, minar rijal, dari para laki-laki, wan nisa, dan para perempuan, wal wildan, anak-anak, ya, yang anak-anak wildan, wal wildan, ya. Alladzina yaqulun, yang mereka berdoa, Rabbana, Tuhan kami, akhrijna, keluarkanlah kami, min hadhil qaryah az-zalim, dari kampung negeri Mekah ini, az-zalim, yang zalim, ahluha, penduduknya. Waj'al lana, dan berikanlah untuk kami, min ladunka waliyan, dari sisimu seorang pelindung. Waj'al lana, dan berikanlah untuk kami, min ladunka nasira, dari sisimu nasira, seorang penolong. Alladzina amanu, orang-orang yang mereka beriman, yuqatiluna fi sabilillah, mereka berperang di jalan Allah. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, yuqatiluna fi sabilit taghut, mereka berperang di jalan taghut, setan. Taghut, setan. Faqatilu, maka kalian perangilah auliya asyaitan, ya, para sekutu, auliya asyaitan, sekutu-sekutu setan. Inna kaida syaitani, sungguhnya tipu daya setan itu kana dha'ifa, ya, tipu daya setan, ya, terhadap orang beriman itu adalah kana dha'ifa, sangat lemah, ya. Sesungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala itu memperingatkan kepada orang-orang yang beriman, mengapa mereka tidak mau mencegah kemungkaran dan membela orang-orang yang lemah, baik laki-laki ataupun wanita maupun anak-anak, yang mereka sendiri sangat berharap agar Allah menurunkan pertolongannya melalui orang yang beriman, agar mereka selamat dari kemungkaran orang-orang zalim. Ya, jadi Rasul juga bersabda, pertolongan terhadap orang lemah adalah sedekah yang paling afdal, paling utama. Dan Allah juga memberikan petunjuk, ya, kepada orang beriman, bahwasanya apabila mereka itu mencegah kemungkaran, berarti mereka telah berperang di jalan Allah, ya, dan Allah Ta'ala akan melindungi orang-orang yang beriman. Sedangkan orang kafir, mereka itu berperang di jalan tagut, di jalan setan. Mereka tidak memiliki pelindung sedikit pun. Ya, oleh sebab itu Allah memerintahkan pada orang beriman, jangan merasa ragu untuk berperang di jalan Allah. Perangilah kawan-kawan setan, yaitu orang kafir, sekutu-sekutu setan, yaitu orang kafir. Karena sesungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah dan tidak dapat memberikan kemudorotan sedikit pun kepada orang yang beriman. Karena Allah itu berjanji bahwa sesungguhnya Allah adalah pelindung dan penolong bagi orang yang beriman. Ya. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Alam tara ilal ladzina qila lahum, alam tara, tidakkah kamu perhatikan ilal ladzina qila lahum, kepada orang-orang yang dikatakan lahum, kepada mereka, kufu, kalian tahanlah aidiakum, tangan-tangan kalian dari berperang, wa aqimus shalah, dirikanlah salat, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat,
Falamma kutiba alaihimul qital, lalu ketika diwajibkan atas mereka al-qital berperang, idza fariqun minhum, tiba-tiba segolongan mereka itu munafik minhum dari mereka yakhshawnan nasa. Yakhshawna an-nasa, mereka takut gentar kepada manusia, kepada musuh, ka khasyatillah, seperti rasa takut terhadap siksa Allah. Takut kepada Allah, au asyadda khasyah, atau bahkan lebih takut dari siksa Allah. Wa qalu, dan mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, lima katabta alaina al-qital. Tuhan kami, lima katabta, mengapa sekarang engkau wajibkan alaina al-qital, atas kami berperang? Laula akhartana, mengapa tidak engkau tunda, akhartana, engkau tunda ya kepada kami, ila ajalin qarib, sampai batas waktu yang dekat. Qul, katakan, mata'ud dunya, kesenangan dunia, qalil, sedikit, tidak abadi, wal akhiratu khairun, dan akhirat surga itu khairun, lebih baik, liman ittaqa, bagi orang yang bertakwa. Wala tuzlamuna fatila, dan tidak kalian dizalimi atau dikurangi pahala sedikit pun. Jadi menurut Ibnu Abbas, ya, suatu ketika Abdurrahman bin Auf dan beberapa sahabatnya itu mendatangi Rasul dan berkata, wahai Rasulullah, kami pernah menjadi tangan-tangan orang yang disegani dan mempunyai harga diri ketika kami dalam kondisi musyrik. Tetapi ketika kami telah beriman, kami justru merasa hina. Rasul pun bersabda, dulu di Mekah aku diperintahkan untuk tidak memerangi kaum musyrikin. Setelah hijrah ke Madinah, setiap muslimin diperintahkan untuk berperang. Namun Abdurrahman dan beberapa sahabatnya enggan berperang. Maka turun ayat ini, tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka? Ya, dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu dari berperang. Ya. Jadi mereka itu siapa? Orang yang menampakkan dirinya beriman dan minta izin berperang sebelum ada perintah berperang. Itu maksudnya mereka itu. Ya, tahanlah tanganmu dari berperang, laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat. Ketika mereka diwajibkan berperang, tiba-tiba sebagian mereka, segolongan munafik itu takut. Ya, tadinya minta berperang, tapi begitu diperintahkan perang, takut kepada manusia, seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih takut ya dari itu. Mereka berkata, Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa engkau tidak tunda kewajiban perang kepada kami beberapa waktu lagi? Ya, katakanlah, kesenangan di dunia ini hanya sedikit, dan di akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Ya, dapat pahala turut berperang, dan kamu tidak akan dizalimi sedikit pun. Wala tudlamuna fatila. Aina matakunu, di mana saja kalian berada, yudrikkum. Ya, kalian dapati al-mautu, kematian, walau kuntum fi burujin musyayyadatin, walaupun kalian berada di benteng-benteng yang kokoh, yang tinggi. Ya. Wa in tusibhum, jika menimpa mereka hasanatun, kebaikan, kenikmatan, yaqulu, mereka berkata, hadi min andillah, ini kenikmatan dari sisi Allah. Wa in tusibhum sayi'atun, apabila menimpa kepada mereka sayi'atun, keburukan ataupun kesusahan, yaqulu, mereka berkata, hadi min andik, ya, kesusahan ini adalah dari engkau Muhammad. Qul kullun min andillah, katakanlah semuanya itu dari sisi Allah. Fama li haula'il qaum, maka mengapa mereka kaum Yahudi la yakaduna, hampir tidak yafqahuna, mereka memahami hadisa, pembicaraan sedikit pun. Ma asabaka min hasanatin faminallah, apa saja yang mengenai kamu dari kebaikan, kenikmatan, faminallah, maka itu dari Allah. Wa ma asabaka min sayiatin, dan apa saja yang mengenaimu dari keburukan, kesulitan, famin nafsik, itu dari dirimu sendiri. Wa arsalnaka, dan kami utus engkau Muhammad, linnas, untuk manusia, rasulan, sebagai rasul, wa kafa billahi syahida, dan juga Allah sebagai saksi. Ya, di sini sudah mengatakan bahwa dua ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang munafik yang mempunyai kebiasaan jika
dalam bercocok tanam, mencari rezeki, berdagang, mendapatkan kebaikan, mereka itu mengatakan bahwa semua itu dari Allah. Namun sebaliknya jika mendapatkan musibah, mereka selalu menyalahkan Rasulullah. Ya, katakan ya, bahwasanya semua itu dari sisi Allah. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi, yang kokoh. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini dari sisi Allah. Jika mereka ditimpa keburukan, mereka mengatakan ini dari engkau Muhammad. Ya, katakan semuanya itu datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu, orang munafik itu hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun. Ya, kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpa kamu itu dari kesalahan kamu sendiri. Ya, kami mengutusmu engkau Muhammad menjadi rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Wa kafa billahi syahida. Jadi dalam ayat ini ya, pada awal-awal Islam bahwa orang yang beriman itu diperintahkan untuk bersabar terhadap gangguan orang-orang musyrik. Jadi mereka diwajibkan mendirikan sholat, menunaikan zakat, menahan tangan mereka dari memerangi orang musyrik. Dikarenakan pada waktu itu orang-orang yang beriman itu masih lemah, jumlah mereka sangat sedikit jika dibandingkan musuh mereka. Padahal orang yang beriman itu hampir-hampir tidak sabar untuk memerangi orang musyrik. Ya, Rasulullah bersabda, tiada seorang muslim yang tertusuk duri atau lebih dari itu kecuali Allah mencatat baginya kebaikan dan menghapus darinya dosa. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ya, kemudian setelah Islam itu menjadi kuat, jumlah orang yang beriman telah bertambah, maka diwajibkan mereka berperang di jalan Allah. Akan tetapi setelah diwajibkan perang kepada mereka, sebagian dari mereka itu golongan orang munafik takut kepada manusia, bahkan lebih takut kepada musuh ya daripada takut kepada Allah. Mereka berkata, Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak engkau tangguhkan kewajiban perang kepada kami sampai beberapa waktu lagi? Ya, jadi mereka itu berharap kepada Allah agar perintah tersebut dapat ditangguhkan. Karena ketakutan mereka apabila terjadi peperangan, maka mereka khawatir ya dalam peperangan tersebut mereka terbunuh atau terluka, anak-anak mereka akan menjadi yatim, istri mereka menjadi janda. Dalam hadis Baihaqi, Rasulullah bersabda, barang siapa yang takut kepada Allah, maka Allah menjadikan segala sesuatu takut kepadanya. Barang siapa yang takut kepada Allah, maka Allah menjadikan takut. Barang siapa yang tidak takut, ya. Jadi yang takut kepada Allah, maka Allah menjadikan segala sesuatu takut kepadanya. Barang siapa yang tidak takut kepada Allah, maka Allah menjadikan takut ya kepada segala sesuatu. Dia dijadikan takut kepada segala sesuatu. Ya. Orang yang tidak takut kepada Allah, maka Allah menjadikan dia itu tidak takut kepada segala sesuatu. Tapi kalau orang itu takut kepada Allah, maka Allah menjadikan segala sesuatu itu takut kepadanya. Ya. Barang siapa yang takut kepada Allah, maka Allah menjadikan segala sesuatu takut kepadanya. Barang siapa yang tidak takut kepada Allah, maka Allah menjadikan dia itu takut kepada segala sesuatu. Hadis Al-Baihaqi. Jadi kemudian Allah memerintahkan ya kepada Rasul untuk mengatakan kepada orang munafik bahwasanya kesenangan dunia itu hanya sementara saja, sangat sebentar. Ya, di akhirat kelak itu lebih baik ya bagi orang menjalankan perintah Allah, menjauhi yang dilarangnya. Jadi mereka itu tidak akan dianiaya sedikit pun serta akan memperoleh surga. Nah, mereka dapat surga yang kekal di dalamnya. Ya Allah juga memerintahkan kepada Rasul mengatakan kepada orang munafik yang takut kepada kematian bahwasanya di mana saja kamu berada, kematian itu pasti akan menemui kamu walaupun kamu berada di dalam benteng yang amat tinggi, yang kokoh. Tidak ada satupun yang kuasa menolak kematian apabila ajal menimpa mereka.
Jadi Rasulullah juga bersabda, sesungguhnya rizki mencari seorang hamba, sebagaimana ajal mencarinya. Jadi dalam hadis Tabrani, sesungguhnya rizki itu mencari seorang hamba. Jadi bukan hamba mencari rizki. Rizki itu mencari seorang hamba, sebagaimana ajal mencarinya. Jadi apapun orang munafik yang peroleh, ya berupa rizki, melimpah, kemudian segala urusan, ataupun kebaikan-kebaikan yang lain, mereka tuh mengatakan ini datangnya dari Allah, ya kepada mereka secara langsung, bukan karena mereka mengikuti ajaran Rasulullah dan doa-doanya yang dipanjatkan Rasulullah kepada Allah. Akan tapi apabila mereka ditimpa suatu bencana, mereka mengatakan ini karena Rasulullah. Ya, kesalahan mereka itu mengikuti ajaran Rasul, sehingga Allah Ta'ala mencabut kebaikan-kebaikan yang mereka peroleh. Jadi akhirnya Allah juga memerintahkan kepada Rasul untuk mengatakan kepada orang munafik tersebut bahwa semuanya itu datangnya dari Allah. Dan Allah itu berbuat apa yang dia kehendaki, karena dia Allah itu Maha Kuasa. Dia memberikan kebaikan kepada siapa yang dikehendaki dan memberikan keburukan kepada siapa yang Allah kehendaki juga. Ya, tidak ada campur tangan manusia sedikit pun dalam ketentuan Allah. Ya, itu sebabnya Allah mengatakan pada orang-orang munafik, ya, mengapa orang munafik itu hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun, bahwa segala sesuatu ketentuan itu di tangan Allah. Ya. Lalu Allah memberikan petunjuk kepada Rasulullah dan orang beriman bahwa sesungguhnya apa saja nikmat yang mereka peroleh datangnya dari Allah, karena Allah Ta'ala tidak pernah mendolimi hamba-hambanya. Dan apa saja bencana yang menimpa mereka, maka itu kesalahan diri mereka sendiri. Ya, karena Allah Ta'ala akan memberikan kemudorotan. Allah itu akan memberikan mudarat kepada orang yang melakukan kesalahan. Ya, agar kiranya dengan mudarat itu satu peringatan sehingga mereka mau kembali ke jalan yang benar. Rasulullah juga bersabda, seorang anak Adam sebelum menggerakkan kakinya, ya pada hari kiamat akan ditanya tentang 5 perkara. Pertama, umurnya, untuk apa dihabiskan. Kedua, masa mudanya, untuk apa dilakukan, melakukan apa masa mudanya. 3, tentang hartanya, dari mana sumber dia peroleh, dan dalam hal apa dia membelanjakannya. Dan ilmunya, mana yang diamalkan. Itu hadis diriwayatkan Ahmad. Ya, dan Allah Ta'ala juga berfirman kepada Rasulnya bahwasanya dialah Allah yang mengutus Muhammad sebagai Rasul kepada segenap manusia. Dan seandainya semua manusia menolak untuk meyakini bahwa beliau sebagai Rasulullah, maka cukuplah Allah yang menjadi saksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah Rasul Allah. Ya, karena tidak ada yang bermanfaat atau kesaksian baik di dunia maupun di akhirat kecuali hanya kesaksian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kafa billahi syahida, dan cukup Allah sebagai saksi. Man yuti'ir rasulah faqad ata'allah. Man yuti'ir rasul, man yuti' ar-rasul, siapa yang dia mentaati ar-rasul, yaitu Rasul Muhammad, faqad ata'allah, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Wa man tawalla, dan siapa yang dia berpaling dari taat Rasul, fama arsalnaka, maka kami tidak mengutusmu engkau Muhammad, alaihim hafidho, kepada mereka sebagai penjaga mereka. Sebagai penjaga mereka. Jadi Rasul itu tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatan mereka dan tidak menjamin agar mereka tidak berbuat kesalahan. Ya. Barang siapa mentaati Rasul Muhammad, sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Dan siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka ya kami itu tidak mengutus engkau Muhammad. Ya, kami tidak mengutus engkau Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Wa yaquluna ta'atun, orang-orang munafik itu berkata ta'atun, kami taat padamu. Fa idza barazu, lalu ketika mereka itu keluar min andika, dari sisimu, dari majelismu, bayyata ta'ifatun,
Ya, segolongan Taifah bayyata menyusun rencana pada malam hari bayyata. Waifatun minhum dari mereka wairalladzi taqul selain yang mereka katakan kepadamu wallahu yaktubu dan Allah dia menulis mayu bayyitun apa yang mereka rencanakan pada malam hari itu fa'arid anhum maka berpalinglah kamu dari mereka wa tawakkal 'ala Allah dan bertawakallah kepada Allah wa kafa billahi wakila dan cukup Allah sebagai pelindung. Cukup Allah sebagai pelindung. Ya. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang beriman bahwa barang siapa yang mentaati Rasul berarti dia taat kepada Allah, dan barang siapa yang ingkar berpaling kepada Rasul berarti dia ingkar kepada Allah. Ya, bagi orang yang berpaling dari ketaatan kepada Allah maka Allah berfirman kepada Rasul bahwa dia tidak mengutus beliau untuk menjadi pemelihara bagi orang yang ingkar. Ya, dalam hadis Abu Hurairah Rasulullah bersabda, barang siapa yang taat kepadaku berarti ia taat kepada Allah. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku berarti dia bermaksiat kepada Allah. Barang siapa yang taat kepada amirku berarti ia taat kepadaku. Dan barang siapa yang ingkar kepada amirku berarti ia ingkar kepadaku. Hadis. Kemudian Allah juga memberitahukan kepada Rasul ya tentang tipu daya orang-orang munafik bahwa apabila mereka itu berada di hadapan Rasul, orang-orang beriman, ya, mereka mengatakan kewajiban kami hanyalah taat. Ya, akan tetapi apabila mereka itu telah pergi dari sisi Rasul dan orang beriman, mereka mengatur siasat di malam hari dengan bermusyawarah untuk mengambil keputusan lain dari apa yang telah mereka katakan bahwa mereka itu akan taat. Ya, Allah Ta'ala akan mencatat semua perbuatan yang telah mereka lakukan. Yaitu apa? Mengatur siasat pada malam hari untuk mengambil keputusan lain dari apa yang telah mereka katakan kepada Rasul. Yaitu membuat satu keputusan untuk ingkar kepada Rasul. Oleh sebab itu Allah memerintahkan pada Rasul dan orang yang beriman, berpalinglah kamu dari mereka, orang-orang munafik, dan bertakwalah kepada Allah, menyerahkan segala urusannya kepada Allah, serta meyakini bahwa sesungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Ya, maka dari itu cukuplah Allah sebagai pelindung baik dari kejahatan orang-orang munafik tersebut. Ya, jadi Allah itu tidak akan pernah menurunkan utusan-utusannya yang tidak dari kaumnya. Ya, utusan yang Allah kirim itu adalah dengan bahasa kaumnya sendiri. Ya, jika orang Arab maka utusannya orang Arab, orang Eropa ya orang Eropa. Ya, dalam Al-Quran surah Ibrahim, kami tidak mengutus seorang Rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Dan dialah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Bijaksana. Ya, tidak bisa kita ini dekat kepada Allah dengan amalan-amalan, namun kita harus mengikuti risalah Rasul, mengharap Allah, kedatangan hari akhir, menyebut nama Allah untuk mendapatkan rahmat Allah. Kita harus memahami ya, Al-Asmaul Husna, Al-Quran, Al-Hadis, berkeinginan yang kuat untuk menjadi orang yang benar di mata Allah ya. Jadi tidak bisa kita itu dekat dengan Allah dengan amalan-amalan, namun kita harus mengikuti risalah Rasul ya. Risalah Rasul mengharap Allah.
Afala yatadabbaruna al-Qur'an, maka apakah mereka itu tidak merenungi? Yatadabbarul. Jadi tadabbur itu artinya merenungi, menghayati Al-Qur'an, kandungan Al-Qur'an. Walau kana min indi ghairillah, walau seandainya min indillah, kana min indillah, kana min indi ghairillah. Jadi Al-Qur'an itu adalah dari sisi selain Allah, walau kana min indi ghairillah. Lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka pasti mereka mendapati di dalam Al-Qur'an itu pertentangan ayat ya dan realitas katsira yang banyak. Tidakkah mereka itu menghayati, mendalami Al-Quran, sekiranya Quran itu bukan dari Allah, pasti mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Jadi, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar datang dari Allah, bukan hasil ciptaan manusia. Andai kata Al-Quran tersebut itu bukan datang dari sisi Allah, tentu mereka akan mendapatkan pertentangan antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya sangat banyak di dalamnya. Akan tetapi tidak ada satupun dari ayat-ayat di dalam Al-Quran yang saling bertentangan. Kalau kelihatannya nampak ada yang bertentangan, itu karena paham kita yang belum maksimal. Kalau kita udah nyampe kepada pemahaman yang maksimal, kita akan menemukan di dalamnya tidak akan pernah ada pertentangan. Sinkron semuanya, terhubung antara satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, apabila seorang ingin memahami Al-Quran, maka mereka itu harus melihat ayat-ayat yang akan difahaminya. Apakah bertentangan dengan ayat-ayat lain atau tidak. Nah, apabila terjadi pertentangan terhadap ayat lain, berarti pemahaman tersebut salah. Ya, maka dari itu ulama mengatakan bahwa sebaik-baik penafsiran terhadap Al-Quran adalah tafsir Quran bil Quran. Ya, jadi sebaik-baik penafsiran Quran itu apa? Tafsir Quran bil Quran. Jadi Al-Quran ditafsirkan dengan Quran sendiri. Artinya ayat yang satu menguatkan ayat yang lainnya. Ya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah. Jadi suatu hari aku mendatangi Rasulullah, lalu kami duduk-duduk, tiba-tiba ada dua orang yang sedang berdebat tentang sebuah ayat, sehingga suaranya sangat keras. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya binasanya umat-umat sebelum kalian disebabkan perselisihan mereka tentang ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab. Nah, itu hadis diriwayatkan Imam Ahmad. Wa idza ja'ahum amrun, apabila datang kepada mereka amrun, berita, ya keadaan pasukan muslim minal amni, ya, dari keamanan ataupun kemenangan, awil khauf atau ketakutan, kekalahan, aza'u bihi, aza'u. Mereka menyebarluaskan bihi dengan berita itu. Walau radduhu, sekiranya mereka radduhu ilar rasul, menyerahkan berita itu kepada Rasul, wa ila ulil amri, dan kepada pemegang urusan ulil amri, urusan kekuasaan, minhum, dari antara mereka, la alimahu, ya tentu mereka mengetahui, apakah pantas disebarkan, la alimahu, mengetahui, alladzina, itu orang-orang yang yastambitunahu minhum, mereka menyelidiki kebenarannya, yastambitunahu minhum, dari mereka itu Rasul dan ulil amri. Walaula fadlullahi alaikum, dan sekiranya bukan karena karunia Allah alaikum atas kalian, ya, dengan Islam, warahmatuhu, dan rahmatnya yaitu Al-Quran, lattaba'tumus syaitana, lattaba'tum, tentu kalian mengikuti asyaitana, setan, illa qalila, kecuali sedikit dari kalian. Jadi ulil amri, ya, ulil amri itu yang pemegang kekuasaan, ya, saat itu tokoh-tokoh sahabat Rasul.
Jadi suatu berita tentang keamanan, ketakutan yang disampaikan kepada Rasul dan ulil amri itu, tentu Rasul dan ulil amri itu yang ahli dapat menetapkan kesimpulan ataupun istimbat dari berita itu. Jadi Umar bin Khattab itu berkata suatu ketika Rasulullah itu uzlah, mengasingkan diri dari para istrinya. Lalu aku masuk ke dalam masjid di mana pada saat itu para sahabat sedang bingung memikirkan para istri Rasul. Ya, mereka bercerita bahwa Rasul telah menceraikan para istrinya. Aku segera berdiri di depan pintu masjid dan berseru, Rasulullah tidak menceraikan para istrinya. Kemudian turun ayat. Ayat turun, apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka langsung menyiarkannya. Padahal apabila mereka menyerahkan kepada Rasul dan ulil amri, di antara mereka tentu orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahui secara resmi dari mereka, yaitu dari Rasul dan ulil amri. Ya, sekiranya bukan karena karunia dan rahmat dari Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja di antara kamu. Jadi Allah memperingatkan kepada orang yang beriman, ya, agar kiranya apabila datang kepada mereka satu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, jangan mereka langsung menyiarkan sebelum memastikan kebenaran tentang perkara tersebut. Ya, karena seringkali perkara yang disiarkan tersebut bisa jadi adalah tidak benar. Ya, dan Allah juga memerintahkan apabila mereka mendengar suatu berita tentang keamanan atau ketakutan, hendaknya mereka itu memberitahukan kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, sehingga apabila orang-orang ingin mengetahui kebenarannya, maka mereka dapat mengetahui dari Rasul dan ulil amri langsung. Kalau tidak, karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, maka berita tentang keamanan ataupun ketakutan yang tidak mereka beritahukan kepada Rasul dan ulil amri, tentu mereka banyak mengabarkan berita tentang perkara yang tidak benar. Karena setan selalu membisik-bisikkan agar orang-orang yang beriman terjerumus ke dalam fitnah, kecuali sebagian kecil saja di antara mereka. Rasulullah juga bersabda, cukuplah seorang itu dikatakan berdusta jika ia selalu menceritakan setiap hal yang didengarnya. Itu hadis diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah. Rasulullah juga bersabda, barang siapa yang menceritakan sebuah cerita atau sebuah berita dan ia tahu bahwa itu dusta, maka ia termasuk salah seorang pendusta. Itu hadis Bukhari. Ya. Lattaba'tumus syaitana illa qalila. Tentu kalian mengikuti setan kecuali sedikit. Sedikit dari kalian. Faqatil fi sabilillah, maka berperanglah engkau Muhammad fi sabilillah di jalan Allah. La tukallafu, tidak engkau tidak dibebani illa nafsaka, kecuali dirimu sendiri. Wa harridil mu'minina, dan gerakkan, perintahkan untuk berjihad orang-orang mukmin. Asallah, mudah-mudahan Allah ayyakuffa, akan mematahkan ba'sal ladzina kafaru, kekuatan berperang alladzina kafaru, orang-orang yang kafir. Wallahu asyaddu ba'san, dan Allah sangat dahsyat kekuatannya, wa asyaddu tankira, dan sangat dahsyat siksaan dan balasannya. Jadi maka berperang engkau Muhammad di jalan Allah, engkau tidaklah dibebani melainkan atas dirimu sendiri. Engkau tidaklah dibebani melainkan atas dirimu sendiri. Jadi perintah berperang itu harus dilakukan oleh Nabi Muhammad. Karena yang dibebani adalah dirinya sendiri. Jadi ayat ini berhubungan dengan apa? Keengganan sebagian besar orang Madinah untuk ikut berperang bersama Nabi ke Badar. Jadi maka turun ayat ini yang memerintahkan agar Nabi itu pergi berperang walaupun sendirian saja. Ya. Kobarkanlah semangat orang-orang beriman untuk berperang. Mudah-mudahan Allah menolak, mematahkan serangan orang-orang kafir. Ya. Allah sangat besar kekuatannya dan sangat keras siksanya.
Jadi di sini Barok mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Rasulullah yang mempersiapkan pasukan untuk menghadapi pasukan Quraisy di Badar. Jadi kaum muslimin sangat bersemangat mengerahkan semua harta dan jiwa mereka melakukan peperangan. Ya. Jadi Allah memerintahkan kepada orang beriman agar berperang di jalan Allah dan mereka tidak perlu khawatir karena Allah tidak akan membebani mereka melainkan sebatas kemampuan diri mereka sendiri. Ya, dan Allah juga memerintahkan agar Rasul mengobarkan semangat orang mukmin untuk berperang agar menghilangkan rasa takut pada diri orang mukmin terhadap musuh yang dihadapi. Ya, dan hendaknya orang mukmin bertawakal kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menolak serangan orang kafir itu karena ketawakalan ya kepada Allah. Ketawakalan mereka kepada Allah. Dan Allah itu amat besar kekuatannya dan amat keras siksanya. Maksudnya apa? Bahwasanya Allah itu Maha Kuasa untuk berbuat segala sesuatu yang Dia kehendaki di dunia ataupun di akhirat. Ya, dan bagi orang kafir akan mendapatkan siksa dari Allah dengan siksa yang amat pedih. Ya. Rasulullah juga bersabda dalam hadis Bukhari, barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, maka menjadi kewajiban Allah untuk memasukkannya ke dalam surga, baik ia berhijrah di jalan Allah ataupun duduk di tempat kelahirannya. Mereka bertanya, ya Rasul, bolehkah kami kabarkan kepada orang-orang? Kemudian beliau melanjutkan sabdanya, sesungguhnya di dalam surga ada 100 derajat yang dipersiapkan Allah Ta'ala untuk orang-orang berjihad di jalan Allah. Ya, di antara setiap 2 derajat seperti jarak langit dan bumi. Maka jika kalian meminta kepada Allah, mintalah Firdaus, karena ia adalah surga yang paling tengah dan paling tinggi, di mana di atasnya ada Arsy Ar-Rahman, dan darinya memancar sungai-sungai surga. Hadis Bukhari dari Abu Hurairah. Ya. Hadis Bukhari dari Abu Hurairah. Jadi yang namanya mati secara umum itu hilang nyawanya, nah, itu namanya mati. Tetapi di sisi Allah mati itu kalau mati hatinya, ya, mati imannya, itu mati namanya di sisi Allah seperti itu. Meskipun hilang nyawanya, tetapi kalau di sisi Allah sangat tinggi derajatnya, Allah tidak menyebutnya mati, tetapi disebut masih hidup. Ya, itu sebagaimana orang-orang syahid, ya, itu tidak disebut mati, tetapi hidup, diberi rizki di sisi Allah. Bagaimana kalau manusia masih hidup, ada nyawa, tapi mati imannya, mati hatinya? Ya, di sisi Allah dianggap seperti orang mati. Ya, kalau saya Siti Jenar, sebutnya apa? Bangkai berjalan. Nah, itu lebih frontal lagi. Ya, jelas ya. Dililing selawase.